Perjalanan kuda dan gajah ke Istana Langit. Dalam cerita kali ini, kita akan membahas perjalanan kuda dan gajah ke Istana Langit. Pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe sebelum kita mulai mendengarkan cerita seru perjalanan kuda dan gajah ke Istana Langit. Ayo kita mulai. Pada suatu hari, di hutan rimba yang luas, seekor kuda dan seekor gajah bertemu. Kuda dan gajah awalnya merasa canggung dan tidak nyaman satu sama lain. Namun, lambat laun mereka mulai berbicara dan mengetahui satu sama lain dengan lebih baik. Kuda adalah hewan yang tenang dan bijaksana. Dia selalu berpikir sebelum bertindak dan suka merenung di bawah pohon-pohon yang rindang. Sedangkan gajah di sisi lain adalah hewan yang aktif dan sangat cerdas. Dia senang berlari-lari dan bermain-main di hutan rimba dan suka mengeksplorasi tempat-tempat baru. Mereka akhirnya menjadi teman yang baik dan bersama-sama mengalami petualangan yang menyenangkan di hutan rimba. Suatu hari, kuda dan gajah memutuskan untuk menjelajahi sungai yang mengalir di sepanjang hutan rimba. Mereka berjalan-jalan bersama dan terus berbicara tentang segala hal yang menarik mereka. Ketika kuda dan gajah sampai di tepi sungai, mereka menemukan sebuah perahu kecil yang terdampar di tepi sungai. Kuda dan gajah merasa penasaran dan ingin mencoba menggunakannya. Kuda dan gajah berusaha untuk memperbaiki perahu kecil tersebut. Hingga akhirnya, kuda dan gajah berhasil memperbaiki perahu kecil. Kemudian, kuda dan gajah menaiki perahu tersebut dan memulai petualangan baru mereka di sungai. Di sepanjang perjalanan menggunakan perahu kecil, kuda dan gajah melihat ikan-ikan kecil yang sedang berenang di sungai dan melihat burung-burung yang terbang tepat di atas mereka berdua. Setelah beberapa jam, kuda dan gajah tiba di sebuah pantai yang indah di ujung sungai. Mereka melihat matahari terbenam dan menyaksikan keindahan alam yang spektakuler. Mereka merasa sangat bahagia dan berterima kasih atas petualangan yang menyenangkan. Ketika malam mulai tiba, kuda dan gajah memutuskan untuk kembali ke hutan rimba. Mereka merasa sangat lelah setelah petualangan yang panjang, jadi mereka tidur dengan nyenyak di bawah pohon-pohon yang rindang. Pagi harinya, kuda dan gajah bangun dengan semangat baru. Mereka kembali berbicara tentang petualangan mereka dan merencanakan petualangan lain yang seru. Mereka merasa sangat bahagia karena telah menemukan teman yang baru dan berjanji untuk tetap bersama-sama untuk petualangan selanjutnya. Beberapa hari kemudian, kuda dan gajah memutuskan untuk melakukan petualangan baru ke dalam hutan rimba yang lebih dalam lagi. Mereka berjalan-jalan di antara pohon-pohon yang tinggi dan lebat dan menemukan sebuah bukit yang tinggi. Kuda dan gajah merasa penasaran dan ingin tahu apa yang ada di atas bukit tersebut. Akhirnya, kuda dan gajah memutuskan untuk mendaki bukit dan melihat pemandangan dari atas bukit. Mereka memutuskan untuk bekerja sama lagi dan berhasil mendaki bukit dengan sukses. Ketika kuda dan gajah tiba di puncak bukit, mereka bertemu dengan penjaga Istana Langit. Penjaga tersebut menyambut kuda dan gajah dengan ramah dan memperkenalkan diri sebagai Dewa Langit. Dewa Langit juga menjelaskan tentang masalah yang sedang dihadapi Kerajaan Langit. Dewa Langit menjelaskan bahwa Kerajaan Langit sedang menghadapi serangan dari pasukan iblis yang jahat yang dipimpin oleh Raja Iblis. Pasukan iblis tersebut telah menyerbu dan menaklukkan banyak wilayah di Kerajaan Langit. Dan kini mereka semakin mendekati Istana Langit. Dewa Langit meminta bantuan kuda dan gajah untuk melawan pasukan iblis dan menyelamatkan Kerajaan Langit. Kuda dan gajah merasa terkejut dan tidak yakin apakah mereka mampu melawan pasukan iblis yang kuat. Karena mereka hanya seekor hewan yang berasal dari hutan rimba dan tidak cukup kekuatan untuk melawan pasukan iblis yang dipimpin oleh Raja Iblis yang sangat kuat. Namun mereka juga merasa tidak tega jika tidak membantu Kerajaan Langit yang sedang dalam bahaya. Setelah berdiskusi dengan Dewa Langit, kuda dan gajah akhirnya sepakat untuk membantu melawan pasukan iblis. Dewa Langit memberikan kuda dan gajah senjata-senjata magis yang akan membantu mereka melawan pasukan iblis. Kuda dan gajah juga diberi beberapa petunjuk tentang bagaimana mereka harus melawan pasukan iblis.
Kuda dan gajah kemudian pergi ke medan perang dan bertempur melawan pasukan iblis. Kuda dan gajah bertarung dengan gigih dan berhasil mengalahkan banyak prajurit iblis. Hingga akhirnya, kuda dan gajah bertemu dengan sang pemimpin, yaitu Raja Iblis. Kuda dan gajah mencoba menyerang Raja Iblis, namun Raja Iblis ternyata sangat kuat dan sulit dikalahkan. Tetapi kuda dan gajah tidak menyerah begitu saja. Kuda dan gajah berpikir bahwa Raja Iblis pasti memiliki kelemahan, dan tugas mereka sekarang harus mencari kelemahan dari Raja Iblis. Hingga pada akhirnya kuda dan gajah menemukan kelemahan Raja Iblis, yaitu lemah terhadap senjata cahaya yang berwarna biru. Lalu kuda dan gajah mengeluarkan senjata magis dari Dewa Langit yang memiliki cahaya biru. Akhirnya kuda dan gajah berhasil mengalahkannya dengan senjata magis yang diberikan oleh Dewa Langit. Setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis dan pasukannya, kuda dan gajah kembali ke Istana Langit. Sesampainya di Istana Langit, mereka berdua dipuji oleh para penduduk Kerajaan Langit dan dianggap sebagai pahlawan. Mereka merasa sangat senang dan bangga karena telah membantu menyelamatkan Kerajaan Langit dari serangan pasukan iblis. Dewa Langit kemudian muncul dan memberikan penghargaan kepada kuda dan gajah sebagai tanda terima kasih. Dewa Langit juga memberikan hadiah-hadiah yang berharga dan juga meminta mereka untuk selalu siap membantu jika Kerajaan Langit membutuhkan bantuan di masa depan. Setelah pertarungan yang kuat dengan Raja Iblis, kuda dan gajah kembali ke hutan rimba. Mereka merasa sangat lelah setelah pertarungan yang panjang. Namun mereka juga merasa sangat bahagia karena telah berhasil membantu menyelamatkan Kerajaan Langit. Kuda dan gajah belajar banyak tentang persahabatan, kerjasama, dan keberanian selama petualangan mereka. Kuda dan gajah belajar bahwa meskipun mereka sangat berbeda, namun mereka masih bisa menjadi teman yang baik dan saling mendukung satu sama lain. Mereka juga belajar bahwa dengan kecerdasan, kekuatan, dan semangat juang, mereka bisa mengatasi tantangan dan berhasil dalam setiap pertempuran. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita petualangan kuda dan gajah di Istana Langit. Ingat ya anak-anak bahwa persahabatan dan kerjasama dapat membawa keajaiban. Jangan pernah ragu untuk membantu orang lain ketika mereka membutuhkan bantuanmu. Dan bersedia membuka diri untuk petualangan-petualangan baru yang menarik. Siapa tahu kamu bisa menjadi pahlawan bagi seseorang dan menemukan petualangan yang tak terduga. Dan tentu aja jangan lupa untuk subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.